Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, kita telah berada di hari yang ke-21 di bulan Agustus, dan kita telah ada di mendengarkan firman Tuhan melalui renungan pagi kita di hari ini dengan judul Salib dan Hukum. Salib dan Hukum. Dan ayat renungan kita Hosea 14 ayat 10. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Hosea 14 ayat 10. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Sekali lagi Hosea 14 ayat 10. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Salib berbicara kepada penghuni surga, kepada dunia-dunia yang tidak jatuh, dan kepada dunia yang jatuh. Nilai yang telah Allah berikan kepada manusia, dan tentang kasih-Nya yang besar yang dengannya Dia telah mengasihi kita. Itu bersaksi kepada dunia, kepada para malaikat, dan kepada manusia, kekekalan hukum ilahi. Kematian Kristus menjadi argumen yang meyakinkan dan kekal bahwa hukum Allah tidak berubah sama seperti tahtanya. Fakta bahwa anaknya sendiri, jaminan bagi manusia, tidak ditahankan, adalah argumen yang akan ada sampai zaman kekekalan di hadapan orang suci dan orang berdosa, di hadapan alam semesta Allah, untuk bersaksi bahwa Dia tidak akan memaafkan pelanggar hukumnya. Setiap pelanggaran terhadap hukum Allah, betapapun kecilnya, dicatat dalam perhitungan, dan ketika pedang keadilan diambil, itu akan melakukan pekerjaan bagi pelanggar yang tidak bertobat, sama seperti yang telah dilakukan terhadap penderita ilahi. Melalui kebenaran Kristus yang diperhitungkan, orang berdosa dapat merasa bahwa ia diampuni dan boleh mengetahui bahwa hukum tidak lagi menghukumnya karena ia selaras dengan semua ajarannya. Adalah hak istimewanya untuk menganggap dirinya tidak bersalah ketika ia membaca dan berpikir tentang pembalasan yang akan menimpa orang yang tidak percaya dan berdosa. Dengan iman ia memegang kebenaran Kristus, mengetahui dirinya sebagai orang berdosa, pelanggar hukum kudus Allah. Ia memandang kepada penurutan Kristus yang sempurna, kepada kematiannya di Golgota untuk dosa-dosa isi dunia. Dan dia pun beroleh kepastian bahwa dia dibenarkan oleh iman dalam jasa dan pengorbanan Kristus. Ia menyadari bahwa hukum dipatuhi demi namanya oleh anak Allah, dan bahwa hukuman pelanggaran tidak dapat jatuh pada orang berdosa yang beriman. Penurutan yang aktif dari Kristus membungkus orang berdosa yang beriman dengan kebenaran yang memenuhi tuntutan hukum itu. Puji Tuhan, saudara, kalau kita menyimpulkan pelajaran kita yang kita pelajari dari waktu ke waktu ini, bahwa salib atau pengorbanan Yesus menjamin keselamatan manusia. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Dan itu adalah upah kepada pelanggar, upah kepada pendosa. Jadi, kalau tanpa jasa Kristus, tanpa penyaliban Kristus, maka kita berada di bawah hukum Taurat. Kita dinyatakan berdosa, kita dinyatakan bersalah. Ketika hukum dipasang, ketika hukum dihadapkan kepada kita, kita bersalah. Dan kalau orang bersalah, hukumannya adalah dosa, upahnya adalah maut. Ya, jadi hukumannya adalah maut, upahnya adalah maut. Bukan dosa tadi ya, tapi hukumannya adalah maut. Jadi setiap kali kita berbuat dosa, hukumlah yang menyatakan dosa itu. Hukum tidak dapat menyelamatkan, tetapi hukum menyatakan perlu hukum. Kenapa? Karena hukum menyatakan. Walau hukum tidak dapat membereskan, hukum tidak dapat mengangkat kita dari lumpur dosa. Sama seperti kalau saudara berada di jalan raya, lalu kemudian ada tanda untuk tikungan tajam. Lalu kemudian saudara
saudara sudah lihat tanda tikungan yang tajam, tapi saudara tancap gas terus. Lalu kemudian saudara mengalami kecelakaan. Ketika saudara mengalami kecelakaan, petunjuk atau peraturan atau tanda tidak menyelamatkan saudara. Saudara akan ditolong oleh orang lain. Tanda itu tetap berdiri. Dia tidak dapat menyelamatkan. Dia hanya menunjukkan bahwa di depan ada tikungan. Jadi kalau kita melanggar itu, maka kita akan lurus dan kita akan mengalami kecelakaan. Jadi salib dan hukum artinya bahwa salib itu, pengorbanan Yesus itulah yang mewakili kita. Yesus itulah yang mewakili kita dihukum karena dosa, karena upah dosa. Jadi ketika saya dan saudara beriman kepada Yesus, mempercayai jasa-jasa Yesus, menerima pengorbanan Yesus, maka kematian Yesus telah menggantikan kematian kita. Harusnya kita yang mati, oleh karena hukum menyatakan kita berdosa. Tetapi Yesus telah menggantikan kita. Jadi kita bukan hidup lagi di bawah hukum Taurat, tetapi kita hidup di bawah kasih karunia. Bukan berarti hukum dipalangkan, bukan berarti hukum tidak penting, bukan berarti hukum tidak perlu. Yesus berkata, jika engkau mengasihi aku, engkau harus menuruti segala perintahku. Karena perintah itu penting, perintah itu baik. Perintah itu akan menunjukkan kita berjalan di jalan yang baik atau jalan yang tidak baik. Dan kalau ternyata kita jalan di jalan yang salah, kita berdosa, maka kembali lagi kita datang pada Yesus, menyatakan Yesus, terima kasih untuk pengorbanan. Biarlah pekabaran pagi ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tuhan berkati, saudara-saudara boleh tutup dalam doa masing-masing. Biarlah kita jumpa lagi pada besok. Tuhan berkati kita semua. Shalom.